Abdullah bin Salam mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah tanda hari kiamat yang pertama? Pertanyaan nomor dua, apakah makanan pertama orang yang nanti tinggal di surga? Apa sebab anak itu mirip dengan bapaknya atau ibunya? Itulah tiga pertanyaan Abdullah bin Salam yang dilandasi kepahaman dia terhadap kitab Taurat dan Injil. Nabi akhir zaman nanti mesti akan bisa sedetail ini taunya orang-orang Yahudi itu terhadap Nabi yang akan diutus akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tiga tadi. Tanda kiamat pertama kali, amma awwalu asyratis sa'ah fanarun takhruju 'alan nasi tasuquhum ilal maghribi. Ada api yang keluar dari wilayah timur hingga kemudian menggiring manusia ke wilayah barat. Itu matan hadisnya. Untuk lebih detail nanti disyarah para ulama-ulama hadis. Kalau beberapa pekan ini salju, masih salju juga tanda-tanda di Jazirah Arab, di kota Tabuk malah salju. Pertanyaan nomor dua, makanan pertama penghuni surga apa? Nabi jawab, wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati wa ziyadatu kabidil laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu saudara sekalian, jemaah salat subuh, a'azzakumullah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita sisipkan tema yang dulu terputus. Kita sisipkan materi syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syarat dan rukunnya. Kemudian kita alihkan lagi kembali sejarah Nabi kita ketika masuk Madinah, ketika awal-awal di Madinah. Sebab karena kita lemah istiqra', termasuk juga lemah di dalam membaca sejarah, akhirnya arah hidup seseorang itu tidak jelas. Padahal sangat penting, yang namanya sejarah itu sangat-sangat penting. Allah telah sejarah itu juga dari bahasa Arab juga, syajarah, pohon menjulang tinggi kokoh itu tidak akan melupakan akar yang ada di dalam tanah dan pondasinya. Bisanya menjulang tinggi dan kokoh, orientasinya tidak bergeser dari khittah para stakeholdernya, para pihak-pihak yang punya kepentingan membuat sebuah program itu. Kalau istilahnya itu sebuah program, nah itulah sejarah. Makanya orang Arab yang disebut sejarah itu at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan datang lagi.
dengan narasi, waktu, dan pelakunya berbeda, tapi substansinya sama. Nah, gitu. Maka kadang maksud kami, Allah telah memulai dan menunjukkan di dalam Al-Quran, maksudnya makana hadisan yuftara, bukanlah dari 111 Yusuf itu di ujung akhir dari ayat akhir dari surat kisah Yusuf, kisah yang sangat urut semua itu. Bukanlah ini omongan yang diada-adakan. Zaman kita tidak hidup, tapi bisa menghayati, meresapi perjalanan Nabi Yusuf, ataupun kisahnya Qarun, kisahnya Fir'aun, kisahnya orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul. Nah, itu maksud kami, itu kan sejarah. Allah telah memulai dengan firman-Nya, diungkap sejarah orang zaman dahulu agar menjadi pelajaran. Kalau dalam bahasa, fa'tabiru ya ulil absar. Dalam surat Al-Hasyr, Al-Hasyr itu pengepungan kaum Yahudi itu. Fa'tabiru dari bahasa Arab abaro ya'buru, nyebrang. Indonesia i'tibar atau ibroh diartikan pelajaran, yaitu untuk mudahkan makna. Tapi dari perspektif lughah secara bahasa, abaro ya'buru, menyeberang dari tepi jalan sebelah utara jalan Urip Sumoharjo menyeberang ke selatan sungai. Menyeberang, abaro ya'buru, apa yang diseberang? Menyeberang, artinya peristiwa sekian masa tahun yang lalu perjalanan hidup Nabi kita diseberangkan dengan rentang sekian puluhan ribu tahun kehidupan Nabi diseberangkan kepada orang yang hidup zaman hari ini, diproyeksikan untuk diambil pelajaran. Nah, gitu maksudnya sejarah. Makanya di antara mereka bisa berkuasa, menguasai itu musuh-musuh Allah marah tekun mereka menulis sejarah. Jadi sejarah itu yang menuliskan orang yang punya kuasa, yang berkuasalah yang buat sejarah. Akhirnya bisa distorsi. Ada yang menjelek dan buat sejarah, disusupkan menghina Abu Bakar As-Siddiq, menghina Utsman bin Affan yang tentunya biaya sangat besar, kemudian disebarkan. Itulah pentingnya untuk memahami sejarah. Nah, kemarin di beberapa masa yang lalu, awal Nabi, langkah-langkah konkret Nabi hijrah di Madinah itu bangun masjid Nabawi. Setelah itu beliau mempersaudarakan, setelah membangun Masjid Nabawi sebagai markas, sebagai simbol pertemuan kaum muslimin di Madinah zaman itu, Masjid Nabawi. Setelah itu langkah beliau mendatangkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq yang masih ada di Mekah. Nomor 3, menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi yang bertetangga. Itu satu kota di Madinah itu. Itu langkah ketiga. Di langkah yang ketiga ini, menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi, dalam sejarah itu masyhur lewat media orang Yahudi. Hampir semuanya mereka secara umum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti kenalnya ciri-ciri dan sifat karakter wataknya telah disebutkan di dalam kitab Taurat
yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, kemudian juga kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Maka ya arifunahu, mereka orang-orang Yahudi itu kenal persis terhadap Rasulullah kama ya arifuna abna'ahum, mengenalnya seperti terhadap sifat karakter ciri anaknya sendiri. Hanya rasa abawastakbaro, rasa gengsi itu akhirnya tidak dipilih oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan kemudian sampai hijrah ke Madinah. Mereka justru enggan untuk mengimani. Lah itulah Yahudi. Maksud kami kalau kembali lagi artinya menyeberangkan peristiwa zaman dahulu, ditransformasi, diproyeksikan kepada hari ini. Yahudi itu seperti itu. Dengan saudara sebapak saja, lain ibu, gara-gara lain ibu satu bapak, itu ditengkari, dimusuhi. Itu kan Yahudi. Nabi Yusuf dengan Bunyamin itu sama bapaknya Yakub, tapi ibunya lain. Nah, sementara 12 saudara Yahudi itu sama bapaknya dengan Nabi Yusuf, dengan Bunyamin itu, tapi tega mau dibunuh. Jangan, kita keturunan Nabi masa mau membunuh. Dari sisi jarimah al-murtakibah itu, di sisi tindak kriminal kurang pantas, sudah buang saja ke sumur. Sebegitu apalagi dengan Nabi kita, lain bapak lain ibu. Itu watak Yahudi itu dengan saudara sebapak, gegara lain ibu saja, sebegitu sadis dan teganya. Itu sifat Yahudi, itu namanya sejarah. Makanya Nabi langkah ketiganya menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi, kabilah atau suku-suku Yahudi yang sudah duluan tinggal di Madinah. Dan memang tujuannya dari awal itu sebenarnya Yahudi itu akan menyambut Nabi akhir zaman yang sudah tidak ada Nabi lagi setelah itu. Ternyata nasabnya bukan dari dari nenek moyang mereka, tapi dari jalur bukan dari jalur Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi Ibrahim, jalur yang dari Ismail, bukan yang dari Ishak, bukan dari jalur yang Nabi Ishak. Itu saja dijadikan juga sebuah tendensi dan karena kesombongan. Makanya Nabi di langkah ketiga membangun hubungan dengan kabilah Yahudi. Ada hal yang menarik hadis untuk menguji Abdullah bin Salam ini kan ulamanya Yahudi, ulama Yahudi. Jadi paham benar kitab Taurat, paham benar kitab Injil, mewarisi itu. Makanya kalau benar-benar Nabi, akhirnya disoal oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tanda hari kiamat yang pertama? Pertanyaan nomor 2, apakah makanan pertama orang yang nanti tinggal di surga, penghuni surga, yang dimakan pertama kali apa? Terus pertanyaannya ada 3, apa sebab anak itu mirip dengan bapaknya atau ibunya? Itulah 3 pertanyaan Abdullah bin Salam yang dilandasi kepahaman dia terhadap kitab Taurat dan Injil. Nabi akhir zaman nanti mesti akan bisa sedetail ini taunya orang-orang Yahudi itu terhadap Nabi yang akan diutus akhir zaman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Malaikat Jibril telah mengabarkan kepadaku belum lama. Kemudian Abdullah bin Salam menanya lagi, Jibril? Nabi menjawab, iya. Pendeta atau ulama Yahudi tadi, Abdullah bin Salam,
dia itu musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan para malaikat. Malaikat Jibril malah dimusuhi. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan 3 tadi. Tanda kiamat pertama kali, amma awwalu asyratis sa'ah fanarun takhruju 'alan nasi tasuquhum ilal maghribi. Jawaban beliau. Pertanyaan kamu yang pertama, tanda pertama kali nanti kiamat, tanda kiamat yang pertama itu adalah narun takhruju 'alan nas tasuquhu ilal maghribi. Ada api yang keluar nanti di bumi ini dari wilayah timur hingga kemudian menggiring manusia ke wilayah barat. Itu matan hadisnya. Untuk lebih detail nanti disyarah para ulama-ulama hadis. Api yang muncul di muka bumi ini di belahan timur dunia, kemudian menggiring manusia itu lari ke wilayah maghrib, wilayah barat. Lalu beberapa pekan ini salju, masih salju, juga tanda-tanda di Jazirah Arab, di kota Tabuk malah salju. Pertanyaan nomor 2, makanan pertama penghuni surga apa? Nabi jawab, wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati faziyadatu kabidil hut. Makanan yang pertama kali yang dihidangkan oleh Allah, yang dimakan oleh penduduk surga, penghuni surga adalah kabidul hut, hati ikan paus. Itu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, juga Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nomor 3, ini juga menarik. Coba nanti kedokteran pun kalau mengadakan penelitian jauh sebelum ditemukan penelitian-penelitian, syariat sudah ada duluan. Nah, ini pentingnya sejarah, menulis maksud kami. Allah telah memberikan contoh memulai sejarah dalam Al-Quran itu. Pertanyaan tadi, kenapa anak itu bisa mirip bapaknya atau anak itu mirip ibunya? Kok bisa seperti itu? Nah, itu kalau diadakan eksperimen pengujian penelitian dalam wilayah kedokteran, jauh sebelum itu sabda Nabi, ini sabda Nabi, jawabannya, wa ammal walad fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'an nisa naza'al walada ila abihi wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'al waladu ila ummihi. Nah, ini menarik. Coba ditanyakan oleh Abdullah bin Salam, orang Yahudi, karena kepakihan dan kepahamannya terhadap syariat Taurat dan Injil, kalau ini Nabi mesti akan bisa menjawab. Itu dilandasi karena sudah ada ilmunya di kitab Taurat dan Injil. Akhirnya Nabi menjawab, ammal walad, adapun urusan anak itu mirip kepada bapak atau mirip kepada ibu, rumusnya idza sabaqa ma'ur rajuli ma'an nisa. Kalau air bapak, ma'ur rajul, air bapak itu air maninya bapak laki-laki, itu mendahului air maninya perempuan, naza'al waladu ila abihi, maka anak ini nanti kalau ditakdirkan lahir akan mirip dengan bapaknya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati, kalau air perempuan itu mendahului air laki-laki, air mani laki-laki, naza'al waladu ila ummihi, maka bayi yang lahir itu nanti akan mirip kepada ibunya. Hadis yang sahih seperti itu coba. Atau ada dalam syarah yang lain, ini sedikit agak berbeda dari makna harfiah, makna secara bahasa. Idza sabaqa ma'ur rajul ma'an nisa. Kalau air mani laki-laki itu mendahului air maninya perempuan, laki-laki yang sampai duluan daripada
perempuannya, maka itu jadi anak laki-laki. Kemudian kalau air perempuan mendahului air laki-laki, laki-laki yang perempuan yang sudah sampai duluan kemudian laki-laki belum, maka akan jadi anak perempuan. Sebegitu detailnya. Hadis ini dipertanyakan oleh Abdullah bin Salam. Sejak saat itu, begitu mendengar hadis tadi, pendeta Yahudi, ulama Yahudi tadi, langsung Abdullah bin Salam mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Nah begitu. Langkah ketiga lewat Abdullah bin Salam ini, karena ini adalah malaul kaum. Mala itu tokohnya kaum Yahudi yang dia dari sisi keulamaannya diakui, dari sisi nasab dan kekayaannya punya. Akhirnya dibawalah Rasulullah SAW ke kabilahnya, disampaikan, ya Rasulullah, orang Yahudi itu cengkal. Kalau nggak cocok dengan keinginannya, kadang nanti juga berdusta, mengingkari dan mencela. Maka engkau mesti harus siap-siap. Akhirnya setelah dibawa di kaumnya, mediatornya adalah Abdullah bin Salam. Wahai kaumku, kalian kenalkah aku? Itu minta persaksian dulu. Kenal, engkau adalah ibnu soleh min abis soleh, itu kau adalah rajulun yang soleh, anak yang soleh, dari keturunan yang soleh, dari nasab yang soleh, orang-orang yang baik. Kami mengakui itu. Ketahuilah, kalau kamu sudah berikrar seperti itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengikrarkan syahadat. Langsung dicaci maki oleh rakyatnya. Lah begitulah Yahudi. Jadi mediasi, langkah yang ketiga, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi sebagai kabilah yang berbeda, berbeda agama, beda ideologi, ditapai oleh Rasulullah SAW. Lah yang penting nanti di sini kalau kita ambil sedikit pelajaran, artinya renungan-renungan kita, ini kan namanya sejarah, sampai nanti langkah di samping ketiga menjalin hubungan ini ditindaklanjuti membuat yang namanya Nabi kan punya piagam Madinah. Perjanjian yang situ mengandungi kesepakatan untuk tanggung jawab, senasib dan sepenanggungan. Nah itu bahasa zaman dahulu. Senasib dan sepenanggungan antara orang-orang Quraisy dari Mekah dengan orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, Ansor, Muhajirin dari Quraisy. Terus juga melibatkan suku-suku yang tinggal di Madinah, diantaranya tiga suku Yahudi. 3 suku dari keturunan Yahudi juga diikat perjanjian untuk senasib sepenanggungan. Hidup bareng-bareng di Madinah, kita membuat sebuah GBHN lah, garis-garis besar haluan negara kita begini loh. Setuju nggak kamu? Itu dirembuk seluruh suku yang ada di Madinah hingga 3 kabilah, Aus, Khazraj yang dari Ansor, kemudian sahabat Muhajirin, orang-orang Quraisy yang hijrah dari Mekah juga duduk di situ, orang-orang Yahudi baik itu Bani Nadir, Bani Qainuqa ataupun satu kabilah dari Yahudi juga. Nah, maksud kami ini pelajaran, Nabi punya piagam Madinah. Ini langkah-langkah beliau yang harus kita abaroyak guru, kita seberang. Dari bahasa itu iktibar, pelajaran itu menyeberangkan peristiwa zaman Nabi masuk di Madinah itu di tahun pertama hijrah itu, kita proyeksikan hari ini. Sama kalau kita renungkan, maksud kami, Nabi saat itu membuat kesepakatan untuk senasib sepenanggungan, sepakat ini aturan main kita tinggal di Madinah. Itu ada diktum-diktumnya sampai 12 itu diantaranya. Sama kalau kita renungkan, negeri yang kita cintai ini
Kan ada mustalahat yang sering didengung-dengungkan, tapi kadang secara praktek itu malah dibalik. Ada dulu Piagam Jakarta itulah maksudnya, yang poin-poinnya maksud kami kalau di negeri kita sepakat namanya NKRI, kemudian nanti dasarnya Pancasila, turunan dari Pancasila itu ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada kesepakatan meskipun sekian ragam, banyak bahasa, banyak suku, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu kalau para pakar-pakar ideologi itu menyebutnya kan ini 4 pilar untuk pengokohan nasionalisme kita. Itu sepakat. Maksud kami itu dibangun di atas kesepakatan, di atas aturan main, di atas game sekian kelompok zaman itu. Ayo kita sepakat untuk ngatur antara maksudnya dengan orang Islam dan orang di situ juga ada orang Kristen. Ini di atas aturan main kita ini, kita harus sepakat NKRI. Kita harus sepakat Undang-Undang Dasar 45 sebagai penjabaran dari Pancasila itu, undang-undangnya. Di sana itu juga ada GBHN-nya nanti. Kemudian kita sepakat meskipun beda agama, beda suku, beda ras, mari kita Bhinneka Tunggal Ika. Itulah 4 pilar. Kalau para bapak pimpinan-pimpinan MPR itu menjelaskan, yang kami merinding ketika saat memberikan sambutan 5,5 abad Dewan Dakwah Indonesia itu, sebenarnya yang mampu menjalankan Pancasila dengan benar dan UUD 45 itu kalau umat Islam gitu. Lah, itu kan sama. Maksud kami zaman Rasulullah juga ada Piagam Madinah. Hanya saja dalam pelajaran para bapak bisa melihat Yahudi itu dalam perjalanannya suka menelikung. Kaum Yahudi itu suka berkhianat, mereka culas, hingga akhirnya ayat yang sering dibaca oleh imam kita di ketika kadang sholat subuh, kadang sholat maghrib agak panjang itu surat Al-Hasyr, waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr ma dzanantum ayyakhruzu wa dhannu annahum manituhum ila, itu sampai fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru abaro ya'buru, seberangkan peristiwa zaman dahulu itu, transformasikan, proyeksikan kepada zaman hari ini, masa yang sekian puluh ratusan tahun itu, ribuan tahun itu, proyeksikan lagi untuk kamu ambil pelajaran. Nabi membuat kesepakatan seperti itu hingga akhirnya diselisihi oleh Yahudi, sampai orang Yahudi pun karena kesepakatan itu diselisihi. Yang pertama kali Bani Nadir dalam surat Al-Hasyr itu diusir. Itu Nabi. Maksud kami hari ini Pancasila, Undang Dasar 45, kemudian NKRI ini kan dibangun di atas kesepakatan. Kalau mereka menyelisih kesepakatan aturan main itu harusnya kan dihukum. Harusnya dihukum. Ketika digadaikan NKRI kita, ketika diselisihi dan ditafsirkan yang keliru Undang-Undang Dasar 45, harusnya kan dihukum toh. Tapi malah sebaliknya, kita nggak bisa menghukumnya. Kalau zaman Nabi dihukum, bahkan diusir dari Madinah. Orang Yahudi yang sudah duduk bareng-bareng buat kesepakatan ini loh, kita bangun aturan di atas kesepakatan untuk sama-sama tinggal di Madinah. Ya, zaman dulu Nabi walaupun jumlahnya sedikit, kaum muslimin tapi dominan, kuat. Hari ini umat Islam tidak kuat, hingga akhirnya ketika negeri yang kita cintai digadaikan, ya malah kita yang justru dibalik dituduh merongrong NKRI umat Islam. Makanya dalam sambutan itu sangat menyentuh. Bapak pimpinan MPR pun, pokoknya petinggi-petinggi MPR itu yang mampu menjalankan Pancasila yang sebenarnya itu umat Islam di atas kesepakatan itu. Nah begitulah sejarah sebenarnya kalau kita membaca. Sama, terulang lagi dalam kehidupan kita seperti ini. Zaman Nabi itu juga ada kesepakatan seperti itu. Kaum Yahudi, kaum yang
ya suka berkhianat, mencela, hingga akhirnya juga kita diperankan oleh orang-orang yang seperti Yahudi. Dia gadaikan kesepakatan itu, dia ingkari, malah justru mencari kambing hitam. Orang yang jujur dan tulus mempertahankan negeri yang dicintai dari penjajah dimasukkan penjara. Itu dalam surat Ali Imran, innalladzina yakfuruna bi ayatillah. 1. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'murunan nasa bil qisti minan nas. Nah, sifatnya orang kafir Yahudi itu diantaranya orang yang tidak mengimani Al-Quran. Kalam Allah ini tidak diimani. Nomor 2, suka membunuh Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasulnya dibunuh. Terus ayat siri yang ketiga, wa yaqtulunal ladzina nasa wa yaqtulunal ladzina ya'murunan nasa bil qisti. Mereka membunuh orang yang suka orang itu di tengah-tengah masyarakatnya menuntut keadilan, menyuarakan keadilan, itu dibunuh. Bisa dibunuh karakternya, dijelek-jelekan lewat, dipublikasikan lewat internet, atau dibunuh secara fisik. Itu kan terulang lagi, justru orang yang menuntut keadilan ditangkap. Orang yang menyuarakan kejujuran dan keadilan, mereka yang salah. Kan terulang lagi. Itu sifat Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Nah, begitu. Itu langkah keempatnya, buat perjanjian yang meliputi perjanjian orang-orang kaum muslimin Mekah dan Madinah, dari Muhajirin dan Ansor, termasuk juga orang-orang suku-suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, ada beberapa peristiwa yang juga menyenangkan di tahun-tahun pertama. Tahun pertama Hijriah itu berita yang menggembirakan syariat azan. Syariat azan dan iqamah itu ada setelah di Madinah di tahun yang pertama. Jadi saat itu baru muncul ada syariat azan. Karena sebelum Isra dan Mi'raj, sholatnya kan hanya pagi sore fasbir inna wa'adallahi haq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Sebutlah Allah pada waktu asyiyi, waktu sore, kemudian wal ibkar pada waktu pagi. Itu ketika sebelum Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah Isra dan Mi'raj kan hanya beberapa tahun saja hijrah. Lah nanti tahun pertama hijrah itulah muncul syariat azan. Jadi bingung pakai apa untuk memanggil kaum muslimin untuk biar berkumpul di masjid terus sholat berjamaah. Itu hanya diumumkan begitu saja. Akhirnya ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan trompet, ada yang mengusulkan macam-macam yang itu kan menyelisihi tradisi-tradisi orang kafir baik Yahudi dan Nasrani. Akhirnya ada sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu Abdullah bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraji. Abdullah bin Zaid ini dari sahabat Ansor suku Khajrat, tidur kemudian bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau, kami bacanya saudara, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai 2 helai kain berwarna hijau dengan membawa lonceng di tangannya. Maka Abdullah bin Zaid menyoal, aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng itu? Kemudian dalam mimpi itu orang yang laki-laki yang berpakaian hijau itu menjawab, bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng kalau kamu beli, untuk apa? Abdullah menjawab, untuk memanggil sholat. Laki-laki yang berpakaian hijau menjawab, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng untuk kamu pukul agar memanggil orang-orang sholat?
Aku tunjukkan yang lebih baik dari itu. Akhirnya Abdullah menjawab, mau. Apakah itu? Laki-laki akhirnya mengucapkan tadi lafadz azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah, sampai Allahu Akbar, Akbar. Lafadz azan yang masyhur setiap hari kita dengar itu. Itu dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Setelah beliau tersadar, terbangun, kemudian beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah menyampaikan mimpi tersebut, Nabi bersabda, innaha ru'yah hakun insyaallah, innaha ru'yan hakun insyaallah, fakum ma'a Bilal fa'alqiha alaihi fa innahu adna sautan minka. Innaha ru'yatun hakun insyaallah. Jawaban Nabi, Masya Allah, ini adalah mimpi yang benar. Maka pergilah, datangilah Bilal, kemudian ajarkan lafadz itu kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya yang paling nyaring di antara kalian. Nah gitu, merintahkan kepada Bilal, alasannya karena Bilal itu adalah sahabat yang suaranya paling nyaring. Itu juga berita gembira di awal-awal tahun pertama hijrah. Akhirnya itulah syariat yang merupakan takrir Nabi SAW, artinya menjadikan ketetapan. Ada sahabat yang mimpi memberikan solusi, Nabi kami mimpi demikian, kami mau beli lonceng nggak boleh, malah diajari oleh seseorang dalam mimpi itu lafadz yang sekarang masuk seperti masalah jariyahnya seperti apa, itu dibenarkan oleh Nabi, berarti kan menjadi ketetapan, takrir ketetapan Nabi masih hidup dijadikan syariat. Nah itulah syariat azan. Akhirnya Bilal mengumandangkan azan, Umar ibn Khattab mendengarnya. Umar pun juga baru datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya aku juga mimpi seperti itu. Sebenarnya aku juga mimpi seperti itu, hanya dzon, apa itu tidak disampaikan kepada Rasulullah. Itu Umar ibn Khattab, mimpi Umar. Nah, ini syariat yang menggembirakan juga. Ada berita yang juga menggembirakan, maksud kami dalam perjalanan sejarah, kalau kita bawa kepada alam kita seberangkan. Awal-awal tahun satu hijrah di Madinah itu berita yang menggembirakan seperti syariat azan, ada berita kaum muslimin, bayi yang pertama kali lahir juga ditulis. Itu maksud kami kan bisa dijadikan pelajaran. Hijrah itu meninggalkan dari kampung halamannya dengan membawa barang yang seadanya, secukupnya, sekedar hajat saja, kemudian dalam kondisi hamil. Nanti ada siapa bayi dari Muhajirin yang pertama kali dan dari Ansar, ini disebutkan dari Muhajirin. Berarti ibunya kan dari Mekah, bapaknya dari Mekah. Siapakah dia? Bayi yang pertama kali lahir ada di Madinah tahun pertama hijrah adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Berarti kita punya pahaman, bapaknya Zubair, anaknya Abdullah. Zubair bin Awam berarti suami dari Asma binti Abu Bakar, yang dulu ketika masa-masa punya perencanaan langkah-langkah untuk hijrah, taktisnya sembunyi dulu, mengecoh orang-orang Quraisy di Jabal Thaur, di gunung yang seperti Thaur. Thaur itu kepala kerbau di Batak Quraisy itu. Wirawiri naik turun gunung, hijrah dalam keadaan hamil. Begitu datang di Madinah, lahiran. Coba kekuatan hati kayak apa? Bukan hari ini naik kendaraan begitu mewah dan nyaman, ya paling banter unta lah. Mekah Madinah dalam kondisi hamil tua, kita bisa bayangkan. Lahir bayi yang pertama,
Abdullah, bapaknya Zubair. Zubair adalah suami dari Asma binti Abu Bakar. Asma itu adalah kakak dari Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu juga diabadikan. Dan mas kami juga sejarah kita bisa menghayal perjalanan Mekah Madinah yang terik panas seperti itu dalam kondisi hamil tua. Bukan naik apa-apa, kecuali paling banter unta lah. Nggak disebutkan unta atau kuda, tapi kendaraannya kan ya zaman itu kalau nggak kuda unta. Nah begitu. Nanti kita bisa memberikan pelajaran kepada keluarga kita, maksud kami. Wisatanya para istri Nabi zaman dahulu, syariat arisan, lotre itu dibolehkan arisan di antara dalilnya karena Nabi suka melotre, Nabi suka mengundi para istrinya untuk diajak bepergian. Perginya kemana? Perginya perang. Ketika ada peperangan, untuk bepergian keluar dari kota Madinah, mesti diundi istrinya. Jadi wisata istrinya bukan ke tempat kuliner yang terkenal, makan ini, makan itu. Bukan. Keluarnya ke medan perang. Itu para istri, coba. Hari ini ya Allah, keluarnya wisata untuk perang. Itu perempuan. Istri Nabi itu seperti itu. Pulang kadang kulkasnya kosong, tidak ada 2 bulan. Kompor gasnya nggak nyala 2 bulan. Hanya makan air putih kurma, juga bertahan. Tapi sholatnya kuat, khusyuk, tapi urusan dunia qanaah. Hal-hal seperti itu kita tanamkan pada generasi kita. Kalau kita kokoh pendamping hidup kita sebagai pemimpin itu nggak bingung gitu loh. Tapi kalau kita sebagai pemimpin yang dipimpin itu cengkal, kita juga jadi bimbang. Itu seorang pemimpin itu kalau yang dipimpin itu rewel dan cengkal, itu jadi pemimpin juga goyang. Maka kita pelajari bahwa istri Nabi itu wisatanya bukan ke tempat kuliner makan dan itu, tapi berangkat perang, diundi satu persatu yang keluar siapa dan seterusnya. Begitulah, makanya sesuatu yang wajar zaman dulu bepergian Mekah Madinah hanya naik unta, hamil tua tetap berangkat. Maka bayi yang lahir pertama di Madinah dari sahabat Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam itu suami daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini harus kita baca dan kita baca, jangan banyak membaca novel 2 hari 2 malam selesai. Tapi sejarah istri Nabi jumlahnya 13 nggak hafal, belas sampai umur 50 tahun kayak gini. 60 tahun istri Nabi jumlahnya berapa dan sebagainya. Itu perlunya sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.